Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu 18 Agustus 2024. Kali ini Kang Chandra tampil kembali untuk menyapa teman-teman semuanya dan membagikan informasi seputaran perkebunan kopi. Tentunya sebelum melihat keseruan kontennya, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen, dan di-share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang, dapat lebih banyak lagi berbagi informasi seputaran perkebunan kopi. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Oke, kali ini Kang Chandra akan melanjutkan konten Kang Chandra yang lalu tentang pembungaan ataupun penyerbukan bunga. Di fase-fase tersebut kita untuk mengurangi aktivitas kita di perkebunan kopi, khususnya untuk pemangkasan ataupun panen, karena ada alasan-alasan tertentu. Nanti Kang Chandra jelaskan. Oke, kita lihat dan kita saksikan bagaimana keseruannya. Sukses dan sehat selalu untuk seluruh petani kopi Indonesia. Baiklah buat teman-teman semuanya, ini kita lanjutkan konten Kang Chandra. Di konten yang lalu membahas masalah pembungaan. Ketika bunga mekar, kita jeda dulu aktivitas kita di kebun kita ya, karena alasannya yang pertama, ketika bunga berbentuk bunga melati ataupun kuncup, nah disitu kenapa kita jeda dulu untuk aktivitas di kebun kopi. Yang pertama untuk pemangkasan yang kita jeda, dan untuk panen lanjut ke pembasmian hama dengan insektisida ya. Nah, yang pertama alasannya ketika bunga sudah berbentuk bunga melati kuncup, itu sangat rentan ya, ketika tersentuh maka dia akan mudah rontok. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika bunga mekar kita terlalu banyak kegiatan untuk di pohon kopi, maka dia akan mengurangi kesempurnaan dalam penyerbukan bunga ya. Yang ketiga, alasan jangan melakukan penyemprotan ataupun penyepraian insektisida terhadap pohon kopi yang sedang mekar dan mengalami penyerbukan bunga, maka di situ akan mengganggu penyerbukannya, karena secara alam penyerbukan bunga akan dibantu dengan lebah-lebah ataupun sejenis hewan lainnya untuk melakukan penyerbukan. Nah, tetapi kalau bunga sudah berbentuk seperti ini, sudah sedikit layu dan agak kecoklatan, nah ini boleh kita lanjutkan. Dan ini waktunya tidak terlalu lama ya, dari dia nguncup sampai mekar itu di kisaran, taruhkanlah kita hitung maksimal 10 hari lah kita jeda ya. Hitung-hitung kita istirahat menunggu sampai selesainya penyerbukan bunganya. Nah, dan ini sudah seperti ini ya. Nah, itu teman-teman alasannya kenapa Kang Chandra mengingatkan kepada teman-teman semuanya tentang 3 hal tersebut. Dan sekaligus Kang Chandra akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ketika itu, bolehkah kita melakukan pemupukan ketika kembang sedang mekar ya. Nah, ini Kang Chandra ingatkan, untuk pemupukan khususnya yang di spray ataupun yang di pupuk daun ya, di pupuk daun, Kang Chandra sarankan itu ditunda dulu, dijeda dulu, lakukan nanti setelah bunga kopi ataupun calon-calon buah kopi sudah berbentuk mata ketam dan berwarna hijau. Itu artinya dia sudah tua, dan insya Allah itu sudah tidak apa-apa. Dan lakukan penyepraian itu di pagi hari berbatas sampai jam 9, dan kalau sore berbatas dari jam 3 sampai sore ya. Karena apa? Kalau siang hari dia langsung mengering untuk pupuk cairnya, dan itu tidak akan berfungsi ya. Nah, itu teman-teman.
Nah, kalau untuk pupuk tabur ini bisa dilakukan kapan saja. Ketika di musim penghujan kita tabur tanpa kita lubang nggak apa-apa. Tetapi kalau kita di saat kemarau seperti ini, itu harus kita kasih lubang ya, dan ditimbun lagi dengan tanah. Yang tujuannya pupuk yang kita tabur ketika di saat musim panas seperti ini, kita harus lakukan penggalian tanah dan jangan terlalu dalam ya, biasa saja, jangan dalam-dalam. Dan itu pupuknya nanti timbun lagi dengan tanah supaya tidak menguap dan nantinya bisa diserap oleh tanaman kita ya. Nah, adapun waktu pemupukan, kalau Kang Chandra sendiri, Kang Chandra melakukan pemupukan dalam 1 tahun itu 2 kali. Nah, untuk pemupukan yang pertama Kang Chandra lakukan itu paling awal di bulan 4 dan bulan 5. Nah, paling akhir yaitu di bulan 6 akhir ya. Nah, itu paling akhir. Yang paling baik waktunya kapan? Sebetulnya Kang Chandra tidak melihat bulan ya, tetapi melihat fase panennya, karena beda MDPL, beda daerah, beda cuaca. Nah, itu akan membedakan semuanya, termasuk dari pasca pemupukan, penyimpanan bahan, panen, dan seterusnya. Nah, khusus untuk di tempat Kang Chandra selesai musim di tahun ini itu di bulan 7 akhir dan di awal bulan 8 itu selesai secara seluruhnya khusus MDPL 550. Nah, itu Kang Chandra kemarin melakukan pemupukannya di pertengahan bulan 6 ketika mau pemekaran bunga di pertengahan bulan 7 ya. Jadi 1 bulan sebelum mekar bunga raya yang pertama di pertengahan bulan 7. Dan yang saat ini adalah bunga raya yang ketiga termasuk yang terakhir ya. Nah, ini untuk bunga rayanya ini di pertengahan bulan Agustus ya, ataupun bulan 8. Nah, adapun untuk kita lakukan pemupukan kedua itu kita lakukan di awal penghujan. Di awal penghujan itu kita tidak tahu bulan berapa ya, tetapi biasanya tidak jauh dari bulan 11 dan bulan 12. Nah, itu saja untuk hal pemupukan ya buat teman-teman semuanya. Lanjut ke pertanyaan dari teman-teman. Waktu itu Kang, tepatnya waktu penyimpanan bahan itu di bulan berapa? Nah, untuk pertanyaan itu Kang Chandra tidak bisa menyimpulkan itu harus bulan berapa, tetapi lihat di lingkungan masing-masing, di perkebunan masing-masing itu selesai musimnya bulan berapa, selesai musim sampai habis ya. Nah, seumpamakan di tempat Kang Chandra ini selesai musimnya kan di akhir bulan 7 ya, akhir bulan 7 masuki bulan 8 itu selesai secara total ya, secara semuanya sudah selesai. Nah, kita hitung 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan, kenapa dihitung 2 bulan ke depan? Untuk selesai musim raya kita langsungkan pemangkasan. Pemangkasan itu berlanjut dari awal bulan 8 di musim terakhir ya, di awal bulan 8 itu kita lanjut pemangkasan. Nah, itu biasanya memakan waktu sampai di 1 bulan, bahkan hampir di 2 bulan untuk beberapa lahan perkebunan ya. Nah, di situ kita hitung 2 bulan saja sampai selesai. Nah, itu artinya kalau di bulan 7 selesai, bulan 8 berarti kan bulan 9. Nah, bulan 9 akhir ini bisa kita lakukan penyimpanan calon bahan ya untuk musim di tahun 2026. Nah, yang berbunga saat ini adalah hasil penyimpanan bahan kita di 2023. Ini tepatnya di bulan 8 ya, di bulan 8 Kang Chandra menyimpan bahan. Kenapa di bulan 8 tidak sama dengan di 2024? Alasannya karena selesai musim di tahun 2023 tahun lalu itu selesainya musim di bulan 6. Di bulan 6, makanya Kang Chandra 2 bulan kemudian yaitu bulan 7 di bulan 8 sudah melakukan penyimpanan bahan itu khusus di MDP 550 yang selesai musimnya lebih awal. Dan untuk di tahun 2024 ini
karena selesainya di akhir bulan 7 bahkan memasuki di bulan 8, maka Kang Chandra simpulkan yang selesai musim di bulan 7 itu penyimpanan bahan paling cepat di bulan 9. Nah, bulan 9 ataupun bulan 10. Nah, karena ini kok bisa berubah-berubah, pasti ada pertanyaan ke sana, sekaligus kita jawab saja. Jadi itu dikarenakan perubahan cuaca ataupun iklim yang tidak sama dari tahun ke tahunnya, seperti itu teman-teman ya. Baiklah buat teman-teman semuanya, semoga konten Kang Chandra kali ini yang sudah memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman di luar sana, sekaligus menyampaikan alasan-alasan Kang Chandra kenapa ketika bunga siap mekar, menguncup sampai dia mekar, sampai dia berbentuk berwarna agak kecoklatan ini, kita jeda dulu aktivitas kita di kebun. Alasan tadi sudah Kang Chandra sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat khususnya untuk di konten Kang Chandra ini buat teman-teman petani kopi dimanapun berada. Sebelum Kang Chandra akhiri, Kang Chandra ucapkan salam merdeka, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga negara kita, negara Indonesia semakin maju, semakin makmur, semakin jaya, dan petaninya khususnya semakin sukses, maju, dan sejahtera. Sehat semua, sukses selalu untuk seluruh petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.